Shalom adik-adik. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Sukacita. Pasti semuanya masih semangat kan meskipun harus ibadah di rumah. Amin. Tante harap kalian semuanya sehat-sehat ya. Untuk itu kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami berterima kasih Tuhan buat penyertaan yang luar biasa Bapa yang baik. Engkau tahu Tuhan, sebentar kami anak-anak sekolah minggumu akan mulai ibadah kami. Engkau berikan kami Bapa hati yang mau takut akan Engkau Tuhan, hati yang mau rindu Bapa yang baik beribadah kepadamu. Terpuji terlebih Bapa, haleluya, amin. Kita angkat pujian kita masuk ruang Maha Kudus. Bapa yang baik, kami anak-anak sekolah minggumu mau lebih lagi Tuhan bersukacita, berglori bagi nama-Mu. Biarlah kiranya hadirat Tuhan yang boleh menyertai setiap kami. Haleluya, amin. Tante sapa sekali. Shalom adik-adik. Shalom. Masih bersukacita, amin. Amin. Masih bersukacita, amin. Amin. Berikan kemuliaan terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Semuanya. Dalam nama Yesus iblis dikalahin.
firman Tuhan, terlebih dahulu adik-adik duduk kembali. Kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada hari ini ya Bapa. Pada pagi hari yang cerah ini Tuhan, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar ya Bapa, kami mau mendengarkan isi hatinya Tuhan. Kami mau duduk diam ya Tuhan untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Kami mau mengangkat pujian kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Baik adik-adik, kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Tiap hari baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang rapi, lipat kakinya, lipat tangannya sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapa, ini setiap kami anak-anak sekolah minggumu. Mari Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami. Beri kami hati yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau siapkan telinga kami. Kami mau sungguh-sungguh untuk kami boleh mendengar firman Tuhan. Berkati buat hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tutup bungkus hamba dengan kuat kuasa darah-Mu. Sembunyikan hamba di belakang kayu salib-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, mari adik-adik kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik mau dengar cerita firman Tuhan? Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dalam Amsal pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Ayo yang sudah kelas besar, yang sudah bisa baca Alkitab, boleh buka Alkitabnya. Ya, siapkan buku catatannya, siapkan penanya ya untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama Amsal 15 ayatnya yang ketiga. 1, 2, 3 ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, sekali lagi adik-adik kita baca 1, 2, 3 ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, Tante punya cerita pagi hari ini. Adik-adik mau dengar? Nah, kalau mau dengar siapkan dong telinganya. Ya, duduk yang rapi. Jangan ada yang jalan-jalan, jangan ada yang tidur-tiduran, ya semua duduk yang rapi. Ya, karena kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pada suatu hari
ya ada seorang guru sekolah minggu. Nah, ada juga 2 orang anak sekolah minggu. Nah, yang satu namanya Daniel, yang satu namanya Yosua. Ya, siapa namanya? Ya, Daniel dan Yosua. Nah, mereka ini kira-kira kelas 4 SD. Ya, berarti kalau kelas 4 SD masih sekolah minggu dong. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, nah guru sekolah minggunya ini berikan mereka satu perintah. Ya, perintahnya mereka disuruh potong burung atau bunuh burung tanpa ada yang lihat satupun. Ya, artinya di tempat yang sunyi. Nah, dia kasih burung yang satu kepada si Daniel, dia kasih juga satu kepada Yosua. Terus guru sekolah minggunya bilang, coba matikan burung ini, tapi nggak bisa ada orang yang lihat. Nah, mereka mulai pusing. Aduh, di mana ya? Ya, di mana yang nggak ada orang? Akhirnya yang satu pergi ke kamar. Nah, dia lihat sekelilingnya, ada orang nggak ya? Dia lihat ada adiknya yang sedang tidur. Nah, dia keluar lagi. Dia pergi ke dapur, dia lihat, wah, ada ibunya yang sedang masak. Dia pusing, aduh, kemana ya aku harus pergi? Katanya nggak boleh ada orang. Ya, nah si Daniel tadi pergi. Akhirnya dia pergi kemana? Dia pergi ke kamar mandi. Nah, dia pergi ke kamar mandi, dia lihat, oh nggak ada orang. Nah, dia potonglah. Nah, burung yang sudah dikasih tadi. Nah, baru dia lari dia pergi kepada guru sekolah minggunya. Nah, si Yosua tadi dia pergi ke kamar, dia lihat, wah ada kakaknya, nggak jadi. Nah, dia pergi ke ruang tamu, wah ada bapaknya, nggak jadi. Ya, dia pergi ke belakang rumah, dia lihat ada orang nggak ya? Nah, nggak ada orang. Tapi dia nggak berani potong burung yang dikasih tadi. Adik-adik tahu nggak kenapa? Padahal nggak ada orang. Nah, tadi kan guru sekolah minggunya bilang matikan burungnya di tempat yang tidak ada orang. Ya, dia lihat sekelilingnya, kanan kiri, muka belakang, nggak ada orang. Tapi dia nggak berani. Adik-adik tahu nggak kenapa? Nah, dia merasa seperti ada yang lihat dia, padahal di belakang rumahnya itu nggak ada orang. Ya, tapi dia nggak berani. Akhirnya dia kembali menemui guru sekolah minggunya dengan burung yang dia pegang tadi masih hidup. Akhirnya gurunya bilang, kenapa kamu tidak matikan? Dia bilang, aku nggak bisa matikan karena ada orang. Emang kamu tadi pergi kemana? Ke belakang rumah. Ada orang? Enggak. Tadi kenapa kamu tidak matikan? Dia bilang, sepertinya ada yang lihat saya. Nah, guru sekolah minggunya kasih jempol kepada dia. Nah, adik-adik tahu siapa yang lihat dia? Nah, yang lihat dia itu Tuhan Yesus. Ya. Firman Tuhan tadi berkata, mata Tuhan ada di segala tempat, baik itu di ruang tamu, mau itu di kamar, mau itu di belakang rumah, di hutan sekalipun tidak ada manusia, tapi Tuhan ada. Nah, coba berikan tepuk tangan untuk Yosua, ya. Nah, dia ternyata sadar bahwa Tuhan melihat apa yang dia lakukan. Nah, guru sekolah minggunya kasih jempol kepada dia. Kenapa? Mungkin Yosua tahu, oh ada Tuhan yang lihat aku. Karena tadi katanya mata Tuhan ada di segala tempat. Artinya kita tidak lepas dari pengawasannya Tuhan. Mau dimanapun adik-adik berada. Nah, Tuhan tahu adik-adik sedang apa. Adik-adik serius enggak dengarkan firman Tuhan? Tuhan tahu, sekalipun tante-tantenya enggak tahu. Ya, tante-tantenya enggak tahu adik-adik benar-benar enggak tadi nyanyi waktu penyembahan. Tante-tantenya, omnya enggak tahu benar-benar enggak adik-adik tadi nyanyi waktu lagu pujian. Tapi ingat, Tuhan tahu. Ya, karena Tuhan juga ada di rumah adik-adik. Amin. Ya, jadi adik-adik yang dikasih Tuhan, dari cerita yang tadi kita sadar bahwa ternyata Tuhan mengawasi semua
apa yang kita lakukan. Ketika adik-adik tidur, Tuhan jagai. Ketika adik-adik di rumah, Tuhan jagai. Ketika adik-adik bermain, Tuhan ada. Ya. Sekalipun di rumah adik-adik tidak ada orang, jangan coba-coba melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Contohnya, nggak ada mamaku kok, bisa aku ambil uangnya. Jangan. Sekalipun mama bapak kita tidak lihat, tapi Tuhan lihat, ya. Nah, jadi mari adik-adik, bukan hanya orang jahat yang Tuhan awasi, orang baik juga, ya. Jadi kalau adik-adik mau menolong orang, tidak harus dilihat sama orang, ya. Sekalipun gak ada orang yang lihat kita, kita bisa tolong orang, ya. Tuhan lihat perbuatan adik-adik ketika menolong orang, ketika melakukan kejahatan, ya. Ketika kamu cubit adikmu gak dilihat sama orang tua, Tuhan tahu. Nah, dan ada nanti hukumannya. Jadi mari adik-adik yang dikasihi Tuhan, ya apapun yang kamu lakukan, ingat Tuhan ada di tempat itu, ya. Dia awasi, oh si ini lagi ini, oh si Mikael lagi seperti ini, ya. Oh kakak Bita lagi seperti ini, oh abang Haniel lagi seperti ini, adik Kenji seperti ini, ya. Abang Kaleb, oh dia sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Nah, Tuhan lihat. Ya jangan bilang, tante itu nggak lihat kok, nggak apa-apa lah sambil makan. Tante itu nggak lihat kok, nggak apa-apa lah aku tidur. Jangan, ya. Ketika adik-adik beribadah, sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Ya, saat belajar juga di rumah, ya. Apalagi sekarang belajarnya online. Ya jangan bilang, guruku nggak lihat kok, nggak apa-apa lah. Dia kan nanti nggak lihat, dia mana tahu mamaku yang kerjakan. Jangan, ya, Tuhan lihat. Ya, jadi hati-hatilah melakukan sesuatu karena Tuhan lihat, Dia ada dimanapun kita berada. Amin adik-adik. Nah, mari sekali lagi kita ucapkan ayat ini sama-sama. Amsal 15 ayat 3. 1, 2, 3 ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, jadi mari adik-adik, lakukanlah yang baik sekalipun orang lain tidak lihat. Amin. Nah, demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kembali lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, firman-Mu berkata Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Artinya Engkau lihat semua apa yang kami lakukan, sekalipun manusia tidak lihat. Bapa yang baik, biarlah adik-adik sekolah minggu yang mendengar firman ini, mereka boleh menyadari Tuhan, bahwa dimanapun mereka ada, apapun yang mereka perbuat, Tuhan lihat dan Tuhan tahu. Sehingga dalam melakukan segala sesuatu, adik-adik kami boleh melakukannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh adik-adik kami yang sudah mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing Tuhan. Beri mereka kesehatan, beri mereka kepintaran, berikan mereka Bapa yang baik semangat untuk menjalani hari-hari mereka Bapa yang baik. Dan biarlah minggu-minggu ke depannya mereka tetap antusias untuk memuji Tuhan. Adik-adik kami yang belum bisa mengikuti ibadah secara online, Tuhan mari Engkau juga yang memberkati mereka Bapa yang baik. Beri mereka kerinduan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Memberkati seluruh orang tua, anak-anak sekolah minggu kami Bapa. Mari Tuhan Kau berkati, berikan kesehatan, pekerjaan mereka, beri mereka kekuatan Bapa.
terlebih dalam membimbing, mendidik anak-anak sekolah minggumu. Terima kasih Bapak, berkati seluruh guru-guru sekolah minggu. Mari Bapak beri tetap kami semangat, hati yang setia untuk melayani Tuhan, untuk kami terus setia sampai Engkau datang. Memberkati, beri kami kesabaran Bapak yang baik, beri kami sukacita selalu dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami selesai melaksanakan ibadah kami, biarlah di atas setiap pujian penyembahan kami, di atas Bapa yang baik, lewat firman-Mu Bapa, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari adik-adik sama-sama katakan amin.